Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Mengawali renungan harian firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami tidak hanya bersedia untuk mendengar, tapi oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nas renungan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 5 ayat 39 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dari nas renungan ini diangkat suatu tema, jangan lawan orang jahat seperti yang diperbuatnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya dulu ketika masih bersama-sama mereka, maupun kepada kita juga umat manusia yang beriman percaya kepada Kristus khususnya, untuk hidup melebihi standar yang umum, yaitu menjadi orang-orang yang tidak membalas sesuai dengan perlakuan tidak menyenangkan atau merugikan yang umat beriman percaya itu terima. Ketika pribadi kita dirugikan atau dilukai seseorang, maka dengan kejadian menjahati kita tersebut, tidaklah memberi kita izin secara otomatis untuk membalasnya dengan jahat. Pada waktu kita menjadi korban fitnah dan tindakan yang buruk dan kejam, dilecehkan, disingkirkan oleh orang lain, padahal kita tidak berbuat salah, tidak punya hak khusus bagi kita untuk membalas dengan tangan kita ini sendiri. Di dalam ajaran firman-Nya, Tuhan Yesus bukanlah sedang menyepelekan kejahatan atau merekomendasikan sikap acuh tak acuh atau sikap menerima pasrah dengan menerima saja perlakuan buruk orang lain. Bukan sedemikian itu. Jika dilihat dari sisi ajaran yang bersifat radikal dari ayat ini, adalah bahwa orang-orang ini benar-benar berbuat jahat. Mereka tidak sedang berpura-pura atau setengah jahat, atau kita salah paham tentang kejahatan mereka, atau bahkan sampai merasa jangan-jangan kita sendiri yang salah. Tidaklah demikian maksudnya. Yang jahat ia tetap jahat. Kita perlu mengakui kejahatan mereka, perlu menyebutkan luka atau kerugian yang kita terima, sadar bahwa sesuatu yang jahat telah terjadi. Tetapi semua itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat kita untuk membalas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat itu dengan kejahatan yang sama pula. Pertanyaan yang timbul adalah, apabila kita tidak boleh membalas kejahatan dengan jahat terhadap orang lain, lalu apa dan bagaimana seharusnya respons kita? Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran bahwa tamparan di pipi yang pada zaman ia bersama-sama muridnya dulu itu adalah sebuah penghinaan serius. Karena artinya si penampar harus menampar dengan punggung tangan kalau ia bukan orang yang bertangan kidal. Menampar dengan punggung tangan itu sangatlah memalukan. Sakit yang diderita lebih bersifat emosional, karena hal itu sudah menyangkut martabat atau nilai atau harga diri seseorang yang ditampar. Berikan juga pipi kirimu, artinya kita tidak perlu menuntut denda, jangan terpancing dengan tantangan atau jangan kita menjadi sosok diri sama seperti orang yang menampar kita itu. Jika harga diri kita diganggu atau dilecehkan, dihina atau difitnah, sehingga kita emosi dan ingin membalas, justru mari kita ikuti firman Tuhan Yesus, tidak untuk membalasnya. Hal demikian adalah untuk menunjukkan suatu tindakan kasih yang merupakan tindakan di atas standar umum atau di atas rata-rata ambang batas emosi kita. Ada banyak sekali orang sering bertindak keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Selalu akan ada orang-orang yang menjahati, menzolimi, menipu, mengecewakan kita. Ada cobaan, ada kesedihan, namun jangan membalas dan tetaplah pada perbuatan baik.
Hal demikian bukanlah urusan antara kita dengan mereka yang berbuat jahat kepada kita, melainkan urusan antara pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Kepala atas kita seluruh umat manusia di dunia ini. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 dan ayat 19 yang berbunyi, "Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Selamat melakukan pelayanan yang tidak memakai standar yang sama dengan pelayanan umat manusia duniawi. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini juga kami berkesempatan untuk mendoakan bagi mereka yang menjadi korban COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa mereka butuh akan perhatian kami juga sedikit-sedikitnya dengan doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan bertindak melalui kuat kuasa Roh Kudus. Memakai tangan para medis, dokter, obat-obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka boleh pulih dan sembuh sebagaimana layaknya kami menikmati hidup ini. Kami mau serahkan doa dan harapan kami kepadamu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.